Sejak kapan ibadah sholat itu dibesar-besarkan sekali? Sejak zaman Daulah Umayyah, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, mungkin ada tujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap pemerintahan supaya untuk menjaga kondusivitas. Sampai-sampai ya banyak hadisnya juga tahu bahwa sholat itu sebagai salah satu rukun rukun Islam ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sampai dikatakan bahwa ini artinya pikiran kita melihat sholat itu sesuatu yang sangat penting sekali, sangat urgen sekali, yang sangat substantif dalam beragama. Sampai dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamadin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti menghancurkan agama. Terus ada lagi hadis banyak banget ya, sampai hadis mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-salat. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab di akhirat adalah sholat kamu. Ya. Barang siapa yang tidak sholat, semua amalnya, kebaikannya tidak diterima Tuhan, dan banyak sekali lah. Dan bahkan di kajian kitab fikih itu hampir 30% habis membahas sholat. Ya, porsinya sangat besar sekali dalam kajian fikih tentang bab sholat. Sok baca aja, lihat. Nanti buka saja apakah Fathul Mu'in, apa Takrib, apa Sapina, apakah Madzhabul Arba'ah yang 6 jilid. Itu 2 jilid itu bab sholat, 1 jilid bab sholat. Yang lainnya singkat-singkat saja. Ya kenapa seperti itu? Padahal di dalam Al-Qurannya perintah sholat singkat-singkat aja. Aqimus sholat. Berapa rakaat yang tidak dijelaskan, bagaimana takbir nggak dijelaskan, bagaimana rukuk tidak dijelaskan, sehari berapa rakaat, berapa waktu sholat nggak diterangkan, ya kan begitu? Yes, ini baru saya sepakat dengan Buya Syakur. Ini baru namanya akal sehat, dan ini yang namanya logika sehat. Karena dengan berpikir begitu, umat banyak sadar bahwa ternyata ritual sholat berapa rakaatnya itu bukanlah perintah Allah, karena tidak tercatat dalam Al-Quran. Nah, yang disebut wahyu Allah kan dari Al-Quran, betul tidak? Kalau hadis kan sabda Muhammad, apalagi ilmu fikih itu buatan siapa dong? Buat sobatku semua, bukan saya menyudutkan umat Islam ya, tapi dengan ungkapan Kiai Buya Syakur ini sebenarnya sehati dengan pemikiran kami selama ini. Kenapa demikian? Dalam penyelidikan kami selama ini, karena ternyata perintah sholat hanya 2 kali dalam Quran. Kemudian bisa menjadi 5 kali sehari dalam hadis. Padahal perintah Allah kan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Hud ayat 114, dalam terjemahannya mengatakan, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Mari kita cross check dalam kata torofayi, artinya kedua tepi. Sedangkan nahar atau nahari ya, itu artinya siang. Dan kata laili artinya malam. Jadi di sini tidak disebutkan pagi subuh atau siang zuhur atau sore asar dan petang maghrib dan malam isak. Bahkan Al-Quran tidak pernah mengatur berapa rakaatnya ritual sholatnya, tetapi ilmu fikihlah yang mengaturnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat aturan sholat 5 waktunya serta aturan rakaatnya? A. Tuhan, atau B. manusia? Fikih itu ajaran yang berasal dari budaya.
Artinya, ritual sholat dilakukan berdasarkan budaya pada saat itu. Sholat itu kan artinya doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi, semua agama pasti mengajarkan doa sesuai ajarannya masing-masing. Cuma yang jadi masalah adalah kebanyakan muslim awam Indonesia ini punya iman taklid buta, yang selalu merasa paling beragama sendiri, yang lain kafir, yang merasa punya surga sendiri, yang lain neraka, yang merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Sehingga tidak jarang mereka mengungkapkan kata, enak ya kalian kafir, calon penghuni neraka, gak mau sholat tapi ngarep surga. Bahkan sering menuduh para murtadin, kenapa murtad? Murtad karena malas sholat katanya. Aduh. Padahal para muslim yang murtad dari din kan bukan perkara malas sholatnya. Tapi apakah betul dengan cara bersolat sudah bisa menebus dosa kita? Siapakah manusia yang mampu mendefinisikan dosa kita setiap hari? Atau siapakah kita yang mampu mengkalkulasikan seberapa banyaknya dosa kita? Dan siapakah kita yang tiap hari mampu menilai dosa kita? Lalu tahu dari mana kalau dosa kita sudah luntur seketika ketika kita sholat? Dalam Alkitab ada bagian doa yang diajarkan sendiri oleh Sang Firman, yaitu Yesus sendiri, dengan doa Bapa Kami. Dan dalam doa Bapa Kami bukan berisikan penebusan dosa, melainkan bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan dapat diutarakan sebagai sikap ketundukan diri dan ketergantungannya dengan kuasa ilahi yang disertai kepercayaan penuh. Contoh dalam Matius 6 ayat 9-13 ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, inti dari doa itu adalah mengajarkan kita sikap ketundukan diri, belajar bersyukur, kemudian ungkapan hati atau permohonan dan memberikan pengampunan dosa kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi, bukan semacam ritual hafalan yang dihasilkan dari karya manusia, tetapi dari Tuhan sendiri ya. Dan mengenai doa, Yesus juga berpesan tidak boleh dengan cara munafik atau memakai ritual kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Matius 6 ayat 5-7, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan mengenai doa serta ibadah kepada Allah roh tidak boleh kita lakukan atas dasar upaya dan buatan manusia. Dalam Matius 15 ayat 7-9, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya semua umat bisa benar-benar menerima ajaran ibadah dan doa kita itu murni dari Tuhan? Jawabnya adalah, kamu harus mempercayai bahwa Tuhan itu sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 14, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya, doa-doa yang dinaikkan oleh orang Kristen bukan doa buatan manusia, melainkan doa yang diajarkan Tuhan sendiri, yang disertai dengan ketulusan dari hati sendiri sesuai bahasa kita masing-masing yang bisa kita mengerti. Jadi, sangat jauh dari kemunafikan karena keluar dari dalam hati. Barangkali iya apa enggak? Orang yang tidak sholat, semua amal kebaikannya tidak diterima. Artinya yang menjadi tolok ukur adalah sholat. Kalau sholatnya benar, amalnya diterima. Kalau tidak benar, semua amalnya tidak diterima. Itu kajian-kajian fikih. Tapi di dalam Al-Quran, dibalik kaidah itu, sekalipun kamu sholatnya rajin, tapi tidak ngasih makan anak yatim, tidak membantu orang miskin, sholatmu dibayar dengan neraka wel. Terbalik enggak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang bohong agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak ngasih makan orang-orang miskin. Fawailul lil, dia sholatnya rajin, dibayarnya pakai well. Jadi yang mana yang penting? Nah, itulah persoalannya. Jadi artinya kita sini tidak ada equiliber, tidak ada balancing antara ibadah sosial dengan ibadah ritual. Betul nggak? Ya, sebaiknya seimbang, ibadah ritualnya juga jalan, ibadah sosial juga jalan. Jangan sampai kita tenggelam dalam ibadah ritual, ibadah sosialnya terbengkalai. Betul sekali Buya, bahwa Alkitab telah menjelaskan dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hubungan ritual atau hubungan sosial artinya ini berhubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Ini harus seimbang ya. Seperti ada gambar ini ya, ini mirip salib ya, jadi mengarah vertikal dan juga mengarah ke horizontal. Artinya kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Pengen mendekatkan diri dengan Tuhan, pengen kenal Tuhan, mencari mursyid, mencari syekh, pesantren sana, pesantren sini, mencari Tuhan, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyeberang lautan, sampai akhirnya meninggal dunia. Malah dipersalahkan oleh malaikat, kamu salah cara mencari Tuhan, muter-muter di alam dunia, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke lautan, ngapain? Padahal kalau engkau mendatangi tetanggamu yang sedang sakit, kau berikan obat kepadanya, engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu berada di samping orang yang sakit itu. Wah, hampir semua yang disampaikan oleh Buya Sakur ada tercatat di dalam Alkitab ya. Matius 25 ayat 31 sampai 32, lalu 45 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wih, jawabannya. Nah, sekarang apa yang kita cari kalau bukan jalan dan kebenaran dan hidup kekal, saudara? Ini jawabannya adalah dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.